Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi nih sama gue Hani. Kali ini gue bakalan mau ngejelasin tentang etika-etika dalam menggunakan komputer. Jadi kita pasti sering banget dong berada di depan layar monitor tanpa tahu harus kayak gimana supaya mengurangi dari penyakit-penyakit yang ada. Soalnya nggak sering juga dalam penggunaan komputer yang tidak beretika itu akan menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit di diri kita. Kayak misalnya repetitive strain injury. Itu suatu penyakit yang menyerang syaraf sama otot biasanya di bagian tangan saat kita mengetik di depan layar komputer. Lalu selain dari tangan itu, kita juga bisa terkena penyakit dari yang namanya computer vision syndrome, yaitu suatu penyakit yang terjadi apabila kita menatap layar monitor secara terus-menerus. Dan biasanya itu gejalanya tuh akan ada iritasi mata, terus matanya perih dan merasa lelah. Itu harus waspada ya guys, usahakan kita beristirahat dulu. Nah, terus abis itu gimana sih caranya untuk kita bisa mengurangi dari resiko tersebut? Untuk yang repetitive strain injury, kita bisa melakukan gerakan-gerakan olahraga kecil pada tangan kita, seperti merefleksikan seperti ini, atau diputar-putar seperti ini pergelangannya dan persendiannya. Lalu bisa juga didorong ke belakang seperti ini. Ini kan biasanya kita suka ngetiknya banyak banget buat tugas-tugas. Itu kita harus merefleksikan dulu tangannya biar nggak kaku. Terus untuk yang computer vision syndrome, kita bisa juga menggunakan tahap-tahap kayak gini. Misalnya jangan lupa kedip. Biasanya tuh kalau misalnya udah main game tuh mata tuh jarang banget kedip. Usahain kedip tuh 5 detik sekali lah gitu. Jangan lupa juga untuk kedip. Terus yang kedua itu kita bisa juga beristirahat dulu selama 10 atau 15 menit lah kalau misalnya lagi kerja gitu. Biarpun kerjanya banyak, tapi tetap harus mentingin kesehatan. Kita harus istirahat dulu. Dan bisa juga kita melihat objek yang secara fokus dalam jarak waktu tertentu. Nah, itu usahakan juga kalau misalnya kita lagi pakai komputer, jangan ngadepnya ke objek-objek yang monoton ya. Misalnya di mejanya tuh cuma ada tembok doang gitu. Kita harus ya minimal ada jendela lah untuk melihat keluar gitu. Terus abis itu kita juga bisa memejamkan mata selama 1 menit. Terus bisa juga dengan mengatur jarak monitor. Jadi jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu jauh. Karena itu juga akan berpengaruh pada kondisi mata tersebut. Terus gunain tuh font-font yang besar. Atau enggak kita bisa juga menggunakan fasilitas zoom biar mata tuh nggak bekerja secara keras untuk dapat melihat sesuatu. Lalu jika gunain kacamata itu usahakan dikonsultasiin ya guys ke dokter biar tuh penggunaan kacamatanya tuh tepat. Lalu sesuaikan juga pencahayaannya, jadi jangan terlalu terang, jangan juga terlalu gelap, dikondisikan. Lalu kali ini gue bakalan ngejelasin tentang gimana sih cara kita duduk yang benar di depan monitor. Jadi sini guys. Nah, gue mau ngejelasin. Jadi ada temen gue Eka. Ini tuh dia posisinya udah bagus banget. Jadi tuh dia tegak ya. Jadi kita kalau misalnya di depan monitor tuh harus duduknya harus tegak, nggak boleh bungkuk. Terus kita gunain kursi yang ada senderannya untuk menopang bagian tulang belakang agar tidak bungkuk. Terus posisi kepalanya juga tegak. Terus menatap ke monitor dengan jaraknya itu sekitar 2,5 inci per 2 kali 5 dikali per incinya. Jadi kalau misalnya ini 14 dikali 14 inci. Terus usahakan monitornya itu sejajar sama pandangan matanya atau bisa juga di bawahnya. Jadi jangan terlalu ke atas banget. Terus posisi tangannya itu 90 derajat ya bentuknya, 90 derajat. Lalu bagian pahanya ditopang secara sepenuhnya, dan usahakan tuh kita gunainnya bangkunya bisa diatur ya guys kayak gini. Jadi kita bisa menaik turunkan posisi duduk kita. Terus abis itu gunain juga bangkunya yang sesuai sama tinggi kita. Jadi jangan menggunakan kursi yang kaki kita tuh nggak nyentuh tanah gitu. Terus abis itu selain dari kondisi yang kayak gitu tuh, itu juga
juga bakalan sering banget kejadian yang namanya computer addiction, yaitu dimana seseorang tuh sehari-harinya tuh hanya menghabiskan waktunya untuk di depan monitor. Ciri-cirinya tuh kayak gimana sih? Ciri-cirinya pertama, waktunya hari-harinya tuh hanya dihabiskan untuk di depan monitor. Kedua, dia tuh akan ngerasa senang banget kalau misalnya ada di depan layar komputer. Nah, komputer ini juga gak cuma komputer, laptop atau segala macam ya, tapi bisa dari HP juga. Terus ketiga, dia tuh bakalan ngerasa gelisah banget kalau misalnya nggak main komputer, entah itu untuk main games atau untuk ngecek segala macam kegiatannya. Terus abis itu keempat, dia tuh bakalan jadi menyendiri guys, jadi dia bakalan menghindari dari teman-teman, keluarga, dan lingkungannya. Jadi nggak mau makan lah gara-gara udah keasikan dari main komputer tersebut. Oke guys, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Gue akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.